Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil kitabil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi ini orang-orang yang membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan sucikan engkau. Rob berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Shadaqallahul azim. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kesempatan berbahagia ini Allah masih berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah tempat satu-satunya kita meminta segala sesuatu. Sebagaimana Quran dalam surat Al-Ikhlas ayat 4, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak yang setara dan hanya kepada Dialah segala sesuatu tempat meminta. Salam dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah kita, junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga para keluarganya dan para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita diakui umatnya, amin amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam menuntun setiap pemeluknya untuk senantiasa mempelajari dan memahami ajaran-ajarannya. Tidak ada jalan lain agar dapat mempelajari dan memahami ajaran Islam secara benar kecuali dengan ilmu, dari mulai hal yang sangat mendasar yakni akidah, syariah, ibadah, sampai kepada hal muamalah dan jinayah. Adapun ilmu yang pertama dan paling mendasar adalah ilmu tauhid, yakni tentang la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya tidak ada ilah disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan mohonlah ampunan bagi dosa-dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Quran surat Muhammad ayat 19. Ayat ini menunjukkan bahwa ilmu adalah jalan menuju iman. Imam Bukhari mencantumkan sebuah bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka dari itu, ilmu adalah yang pertama di dalam akidah, yang pertama dalam ucapan dan perbuatan, dan yang pertama dalam realitas kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah syarat pertama terima iman dan Islamnya seorang manusia. Rasulullah SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah, rawahu Muslim. Yang artinya, barang siapa yang mati sedangkan ia mengetahui berilmu bahwa sesungguhnya tiada ilah selain Allah, maka ia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, Islam mencela dan melarang dengan keras kepada setiap pemeluknya mengikuti sesuatu perkara tanpa dilandasi ilmu tentangnya, karena tanpa ilmu adalah buta atau gelap. Orang yang buta akan mengikuti apa saja yang tidak ditunjukkan oleh orang yang menunjukinya, karena ia tidak bisa melihat kebenaran hakiki. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Quran surat Al-Isra ayat 36. Dan ayat lain Allah firman,
berfirman, "Wa ma yastawil a'mar wa basir wala zulamatu walan nur wala zillu walal harur wa ma yastawil ahya'u wal amwat innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'im man fil kubur." Yang artinya, dan tidaklah sama orang yang buta dengan orang yang melihat, dan tidak pula sama gelap gulita dengan cahaya, dan tidak pula sama yang teduh dengan yang panas, dan tidak pula sama orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah memberi pendengaran kepada siapa yang dikehendakinya, dan kamu sekali-sekali tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengar. Surat Al-Fatir ayat 19-22. Tanpa ilmu akan ajaran yang mengajarkan berdasarkan dugaan, ajaran nenek moyang, pendapat orang banyak, atau ajaran ulama su. Allah berfirman, "Wa ma yattabi'u aksaruhum ila zonna inna zonna la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun." Yang artinya, dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Dalam Quran Surat Yunus ayat 36. Dalam kitab Syarh Salasah Al-Us, Syekh Shalih bin Abdul Aziz berkata, wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah memahami dan mengamalkan 4 perkara dalam Islam, yaitu ilmu, amal, dakwah, dan sabar. 4 perkara wajib ini diambil dari pengertian Quran surat Al-Asr 1-3. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mu'az bin Jabal berkata, pelajarilah ilmu, karena mempelajari ilmu karena Allah itu sebagai ciri takut kepadanya. Mencarinya termasuk ibadah, mengulang-ulangnya termasuk tasbih, membahasnya termasuk jihad, mengajarkannya kepada orang jahil termasuk sedekah, menyampaikannya kepada yang berhak termasuk takarrub. Dialah teman yang jinak dikala hati yang sedang liar, keras, teman dalam kesepian, dalil terhadap agama, penyabar dalam keadaan lapang maupun sempit. Ia adalah ibarat menteri di sisi pemimpin, teman dikala terasing, petunjuk jalan ke surga. Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan perantaraan ilmu, lalu Allah menjadikan mereka pemimpin dan penghulu yang diikutinya dalam kebaikan. Petunjuk-petunjuk mereka ditaati dalam kebaikan, tidak mereka diikuti, perbuatan-perbuatan mereka dituruti. Para malaikat senang dengan keadaan mereka, sayap-sayapnya menyentuh mereka, segala sesuatu yang basah dan kering memintakan ampun untuk mereka, hingga ikan dan binatang di lautan, binatang buas dan ternak, langit dan bintang-bintangnya semuanya juga memintakan ampun untuk mereka yang senantiasa menuntut ilmu. Karena ilmu itu adalah menghidupkan hati dari kebutaan, cahaya penerang dari kegelapan, kekuatan badan dari kelemahan. Seorang hamba dapat memperoleh tempat kedudukan yang baik dan derajat yang tinggi dengan ilmu. Memikirkan ilmu sebanding dengan pahala puasa, dan mengulang-ulangnya sebanding dengan pahala bangun malam. Dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala ditaati, dengannya Allah Subhanahu wa taala disembah, dengannya Allah Subhanahu wa taala ditauhidkan, dengannya Allah Subhanahu wa taala dimuliakan, dengannya dapat menjauhkan diri dari dosa, dengannya ditegakkan silaturahmi, dengannya diketahui halal dan haram. Dialah ilmu yang merupakan pemimpin, sedangkan amal selalu mengikutinya, yang diilhamkan kepada orang-orang yang beruntung dan diharamkan kepada orang-orang yang celaka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Abdul Bar. Baik, untuk kesimpulannya, bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi setiap individu manusia. Ini bertitik tolak daripada kepentingan ilmu dalam hidup manusia itu sendiri. Dalam proses seorang hamba mendapatkan petunjuk ataupun hidayah mempunyai kaitan erat dengan ilmu. Oleh sebab itu, hidayah tidak akan peroleh begitu saja, melainkan ia perlu diusahakan dengan mencari, belajar, dan mengamalkannya. Ingat, hidayah Allah hanya akan diberikan kepada siapa yang hendakinya. Turun hidayah pada manusia adalah hak mutlak milik Allah, tetapi kewajiban kita adalah berusaha
untuk menjadi wasilah diturunkan hidayah tersebut dengan berdakwah, yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan pada cahaya, dari kebatilan pada hak, dan cinta dunia dan pada akhirat. Mungkin cukup sekian. Jangan lupa apabila di video ini bermanfaat menurut teman-teman, silahkan di share ke teman-teman yang lain. Dan apabila teman-teman ada masukan, pendapat, atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.